Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah melastaniasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, teriring doa untuk saudara kita Pak Ibnu Soleh yang sudah menyelesaikan tugas dunianya di hari Kamis ya Pak? Kamis ya. Ketika Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang wafat, Rasulullah berdoa begini. Ini Rasulullah contohkan, nanti bisa kita praktekkan. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdi wa nawwir fi qabrihi wafsih lahu fihi wakhlubhu fi akibihi khairum min. Maka kita doakan Pak Ibnu Soleh dengan doa ini. Abu Salamahnya kita ganti dengan Ibnu Soleh. Allahumma gfir li Ibni Soleh warfa' darajatahu fil mahdi wa nawwir fi qabrihi wafsih lahu fihi wakhlubhu fi akibihi khairan min. Ya Allah, alhamdulillah Bapak Ibnu Soleh, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Sinarilah di dalam kuburnya, lapangkanlah di dalamnya, dan gantilah untuk keluarganya dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan yang kita mintakan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran ayat 185 sampai dengan 186. Di pekan yang lalu sudah kita kaji sebagiannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Ayat yang semisal dengan ini juga bisa kita lihat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayatnya 35. Ini sama persis depannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan menguji dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Wa ilaina, dan kepada kami, turja'una, kalian akan dikembalikan. Di ayat 185, ayat 35 dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, ini merupakan satu kepastian yang kami jelaskan di pekan yang lalu. Kita sering memperbincangkan sesuatu urusan dunia yang belum pasti, tapi ada urusan yang pasti tidak pernah kita perbincangkan. Bahkan terkadang orang ketika bicara kematian dicegah, cakal anda mati katanya begitu. Si kenapa? Menakutkan. Padahal kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian akan menjadi rem yang paling kuat ketika dia mau bermaksiat kepada Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata maksiat bukan hanya 5M. Ada orang yang merasa dirinya tidak pernah bermaksiat karena tidak pernah berjudi, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah pakai narkoba, tidak pernah mencuri. Dia merasa aman, tidak pernah bermaksiat. Tapi dia juga tidak sholat. Ketika ada orang yang melakukan perjudian, orang pada jengkel, berusaha mencegahnya, berusaha melerainya. Tapi ketika ada orang tidak sholat, tidak banyak orang yang berusaha mengajaknya. Padahal meninggalkan sholat ini kemaksiatan yang sangat besar. Rasulullah SAW menjadikan sholat ini sebagai amaliyah yang pertama kali dihisab. Nah, kalau kemaksiatannya meninggalkan sholat, nanti amaliyah-amaliyah yang lainnya bahaya. Karena kalau sholatnya baik, maka amaliyah yang lainnya akan dinilai baik. Kalau sholatnya tidak ada, bagaimana amaliyah yang lain? Ini kemaksiatan. Maka ketika orang mau bermaksiat kemudian ingat kematian, harapannya kemaksiatannya tidak jadi dilaksanakan. Ketika orang mau meninggalkan kewajiban, harapannya tidak akan dilakukan karena dia ingat kematian. Saya pernah sampaikan pada Bapak Ibu, yang namanya umur memang benar-benar rahasia. Dan meninggal itu tidak harus sakit. Tidak harus sakit. Ketika orang meninggal harus sakit dulu, maka yang tidak sakit itu merasa aman. Dan yang sakit merasa ketakutan. Sering kita mendengar ada orang yang sakit dirawat cukup lama. Sampai yang nunggui bosan. Malah yang meninggal yang nunggui. Yang sakitnya tidak meninggal. Bukan karena kecapean. Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Allah menyampaikan tentang jatah usia kita. Wa likulli ummatin ajal. Dan tiap-tiap umat telah Allah tetapkan ajal. Ajal itu batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila batas usianya telah sampai, tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda walaupun 1 detik. Kita lihat yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-Munafiqun. Bagaimana orang-orang yang ketika hidup tidak memanfaatkannya untuk mentaati Allah SWT, kemudian ketika kematiannya datang, dia minta tempo, minta penangguhan. Di ayat yang ke-10 ya, Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fasaddaqa wa akum minas sholihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Wa'anfiqu dan berinfaklah kalian mimma daripada apa razaqnakum yang telah kami rizkikan kepada kalian. Min qabli sebelum ia datang ahadakumul mautu kematian kepada kalian. Fayaqula kemudian dia akan mengatakan Rabbi ya Tuhanku lau seandainya. Kalau Quran menggunakan kata lau itu tidak mungkin terjadi. Laula akhartani seandainya ditangguhkan untukku ila ajalin qarib untuk beberapa saat. Minta tempo ya Allah, enggak usah lama-lama lah, 1 menit aja. Mau apa? Fasaddaqo, aku mau sedekah. Kenapa tidak minta waktu untuk sholat? Kelamaan. Kalau minta waktu untuk sholat kan harus wudu, harus pakai pakaian, harus ke masjid. Kalau sedekah kan begitu ngomong sah. Makanya kata Allah, mumpung masih pada bernyawa, mumpung masih pada sadar, segera Allah ditaati. Karena kalau sudah datang utusan Allah, ini tidak ada tempo. Mau minta apa lagi? Wa akum minas sholihin, aku mau jadi orang solih. Lagi sehat lah, petakilannya luar biasa. Barang-barang Israel nembe pandai wong soleh. Ini Allah menyampaikan seperti itu. Wala yu'akhirallahu nafsan, menggunakan lan, tidak akan pernah, Allah tidak akan pernah memberikan penangguhan. Kapan? Idza jaa ajaluha, apabila ajalnya telah tiba. Maka kadang lagi jalan, tahu-tahu kedeprak, lagi naik motor di traffic light, tahu-tahu kedubrak jatuh. Ya memang itu ajal. Kita sudah kaji kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Haid. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan surah Al-Hajj ayat yang ke-5 tentang proses penciptaan manusia. Ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, malaikat bertanya kepada Allah, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Kemudian ketika Allah menyampaikan mukhallaqatun, malaikatnya bertanya, mau dijadikan laki-laki apa perempuan? Nasibnya bagaimana? Umurnya berapa? Jadi hakikatnya umur itu tidak dipanjangkan, sudah diberikan kontrak. Lalu kaitannya dengan orang yang rajin silaturahim dipanjangkan umurnya, itu bukan nambah waktu, tetapi bahagia untuk menikmati umur itu. Kan ada orang yang diberi umur 60, tapi hidupnya diisi dengan kemanfaatan, diisi dengan kebahagiaan, inilah yang dipanjangkan umurnya. Tapi ada orang yang diisi umur sampai 60, tapi hidupnya itu tidak karu-karuan. Itu namanya usianya sama, tapi menikmatinya sempit. Yang ada apa? Tergesa-gesa. Kemudian kita lihat Al-Quran surah Al-An'am ayat 61-62. Inilah keistimewaan Al-Quran, Bapak dan Ibu. Allah jelaskan satu tema, kemudian Allah letakkan ayat-ayatnya di berbagai surah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadah. Dialah Allah yang Maha Kuasa, Al-Qahir. Allah mengutus untuk kita malaikat-malaikat penjaga. Tadi malaikat malam bertemu dengan malaikat siang ketika kita sholat. Malaikat malam kembali kepada Allah. Yang sekarang membersamai kita malaikat siang. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan namanya malaikat hafadah.
di depan dan di belakang. Maka kalau nyenengan lihat ada orang kecelakaan, tabrak, ya, orangnya terpental, kemudian gulabruk jatuh, kemudian dengel, belayu, ngejar yang nabrak, nggak usah heran. Bukan sakti, karena memang oleh Allah diselamatkan oleh malaikat hafal. Tapi hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Ketika kematian sudah Allah tetapkan pada hari itu, akan aku utus malaikat untuk mewafatkan dia. Datang malaikat yang kelima. Jadi hafadhuh itu depan belakang, raqib atid itu kanan kiri. Di Al-Quran surat Qaf ya, raqib atid itu disebutkan. Kita lihat surat Qaf Bapak. Surat Qaf. Ayatnya 17 ya. Qaf 17-18. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi malaikat raqib atid itu membersamai kita anil yamini wa anis shimal. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Qa'idun duduk. Jadi malaikatnya duduk di pundak kanan, pundak kiri. Kalau habatu depan, belakang. Nanti yang datang terakhir, yang nyabut nyawa. Yang jenisnya ada dua. Ada wan nasiati gorko, ada wan nasitoti nasto. Ada yang mencabut nyawa dengan keras, ada yang mencabut nyawa dengan lemah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mengatakan, ini rumah dewekan sepi, enggak, kita enggak pernah sendirinya. Ada malaikat hafadhuh depan belakang, raqib atid kanan kiri. Ada Allah. Satu lagi ada Qorin, bangsa jin, membersamai kita. Jadi kalau kita mau maksiat itu malu, malaikatnya ndelengna, nyatet, mumpung sepi, pan maksiat. Oke, malaikatnya nanti ada. Jadi kalau kita mengingat adanya malaikat, mengingat adanya Allah, kita tidak akan pernah bermaksiat. Ini ayat aja mengingatkan kita tentang kematian. Nah, ketika ada berita tentang kematian, maka Rasulullah SAW kemudian mencontohkan, mengucapkan yang pertama kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Terus doa yang tadi dibaca. Tidak mendoakan husnul khotimah, tidak, karena sudah meninggal. Kalau mau mendoakan husnul khotimah sekarang, ketika kita masih hidup ya. Makanya pernah saya contohkan, kalau pulang salaman sambil mengucapkan semoga nyenengan husnul khotimah itu. Nyenengannya jangan jengkel. Gila, nyong tuh nggak kena pohon mati. Bukan didoakan. Jadi mendoakan kepada Allah agar husnul khotimah itu ketika masih hidup. Kalau sudah, memintakan ampun. Lanjut kepada Ali Imran 185 ya. Wa innama dan sesungguhnya tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tuwaffawna akan disempurnakan ujurakum pahala kalian yaumal qiyamati pada hari kiamat. Dan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketika memberikan pahala tidak satu kebaikan dipahali satu. Satu dipahali 10. Al-An'am 160. Mangja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa yang datang kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah balasi 10 kebaikan. Itu semua kebaikan Bapak Ibu, kecuali harta.
Kalau kebaikannya berupa harta 310, 700. Kenapa begitu besar? Ya Allah menghendaki begitu. Hikmahnya apa? Kenapa harta pahalanya begitu besar? Karena musuhnya bakhil. Allah sendiri menyampaikan kita punya karakter bakhil. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wong kadang infak sama-sama 5.000 saja. Yang dimasukkan kotak itu sing bosok ora sing anyar. Tapi pada beli 5.000. Apalagi kok biru karo abu-abu, mesti sing metu abu-abu. Ini abu-abu, 2.000. Orang sing biru, eman-eman kan begitu. Makanya ya Allah, aku tidak minta, aku pinjam. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maka kenapa ulama-ulama kita, guru-guru kita menganjurkan, mengajarkan untuk sedekah subuh, menganjurkan untuk infak di waktu subuh. Sebab di waktu pagi itu penyakit bahilnya belum keluar. Bisa nih nembe tangi durung pati sadar kan. Ya, pokoknya saya cek masuk. Nah, aku sudah jam 6, nah, mulai sadar. Pantuku lengko, pantuku ponggol, pantuku ya, yang lain-lain, tuh eman-eman kayak kan. Begitu pagi-pagi kan belum begitu sadar, ini akan hilang. Jadi jangan sampai kemudian kita punya harta yang banyak ketika hidup tidak pernah mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Begitu beliau meninggal, anak-anaknya rajin sedekah atas nama bapak, sedekah atas nama ibu. Nah, tadi di Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 sudah Allah ingatkan. Jangankan sudah meninggal, lagi mau meninggal aja minta tempo tidak diberi izin. Makanya kata Rasulullah, kalau sudah meninggal dunia ya kesempatannya selesai. Kecuali ketika hidup pernah ngomong pada anak-anaknya, Mas, Mbak, bapak dunyane akeh, kayaknya bapak tinggal mati kayak kayaknya. Bisa nih sih Pak, ambekannya tambah sesek, tenggorokannya tambah ciut. Bisa nih Pak, dia mam orang rambung-rambung ngelege ayung angin, yang bapak tinggal mati kayak. Ini nyukut kertas pan wasiat. Apa sih Pak? Kayak tanah sing Bang Ulon, Go Al Hidayah, tulis. Itu berarti seperpira Pak? 1/10. Sama nih Pak, kayak duit emas. Oh apa? Warisannya sih Pak, akeh. Warisannya 2/3 baik. 1/3 pantak gawa mati timpa Pak. Begitu bapaknya geledak meninggal langsung ditunaikan. Kalau ketika hidup tidak pernah wasiat, tidak pernah bercita-cita, bahkan ditanya anak-anak, bapak ora pan infak, ora loh. Uripe ora pengen infak, begitu ninggal anaknya rajin infak. Percuma kok. Jadi mau masih hidup, yuk kita. Wong Allah mintanya tidak banyak kok. Wa mimma, sebagian saja. Sebagiannya pun kecil, tidak usah banyak-banyak. Ya. Maksimalkan 1/3. Jadi boleh 1/10, boleh 1/20, boleh 1/9 gitu ya, yang tidak boleh kan 1/. Dan ingat pesan saya, infak sodako yang terbaik besar ikhlas daripada kecil tidak ikhlas. Ingat di pedomani. Jangan tanya hadisnya, tidak ada hadisnya. Itu jargonnya Misbahuddin. Itu untuk menyemangati. Pak, kalau belum ikhlas bagaimana? Paksa saja. Pokoknya dipaksa. Lama-lama juga ikhlas. Ya, kalau dulu begitu Pak. Kalau Pak dulu pas kita ngaji itu, sing penting ikhlas, walaupun setitik, akhirnya setitik terus gitu ya. Anak abang, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, hijau rada putih. Abang 1.000, biru 50.000, hijau 20.000, ungu 10.000, coklat 5.000, abu-abu 2.000, hijau rada putih
sewu gerayangan ning sakpan infak metune abang mlebu nama ning biru mlebu nama ning barang ijo rata putih lah kiye. Jadi dipaksa aja. Punya uang 100 ribunya ada, 50 ribunya ada, 20 ribunya ada, berarti kan ambil 200 ribu ya Pak. Ya kue minimal sing ungu lah 10 ribu. Ya kita mintanya surga Firdaus, ya infaknya ya yang besar. Dipaksa. Kalau belum ikhlas dipaksa. Sedekah terbaik kapan? Ketika kita sedang sehat. Ini kata Rasulullah ya. Sedekah terbaik kapan? Ketika kita sedang ingin kaya. Lagi umpul-umpul pengen ganti motor. Tahu-tahu saudara datang. Mas, silidu itu buat apa? Ponakannya jenengan ya, anaknya aku pan bayar kuliah kurang. Pira sih? 5 juta. Oh ya wis. Nyilih apa nyilih Mas? Ora usah. Infak. Itu infaknya terbaik. Ngalahi kalau satu ke motor suka nyukut ning akhirat tabungan 5 juta kali 700 berapa? Kemarin pulang dari sekolah putra kami itu bertanya, apa betul kalau infak itu pahalanya 700? Kayaknya baru diajari di sekolahnya. Ini kelas 4. Betul. Oh, berarti kalau aku infak ke 5.000 kali 700. Iya. Berapa? 3.500.000 ya. Iya. Ya udah insya Allah aku mau nabung 100.000, aku mau infak 100.000 Bi. Tapi jangan minta ke Abi. Kalau minta ke Abi nanti pahalanya buat Abi. Sih bisanya, lah minta sih. Ya udah aku kumpuli uang sakunya aja lah, nanti tak simpan 100.000 mau tak infakkan. Tapi nanti kalau udah infak, jangan cerita-cerita. Sih kenapa? Nanti cerita-cerita, dihapus. Oh, itu. Jadi ditanamkan sejak dini semangat seperti itu, diingat-ingat. Makanya infak terbaik ketika kita sedang ingin. Infak terbaik ketika kita masih muda. Infak terbaik ketika kita masih sehat. Karena kadang ada orang yang mau berinfak ketika sudah sakit. Meriang-meriangan, orang waras-waras. Datang ke panti-panti anak yatim, kemudian ngasih mereka infak, ngasih mereka makan, kemudian bilang, nak doain bapak ya nak. Bapak sakit, nah sembuh-sembuh. Nah waktu sehat kan tidak pernah mampir. Jangankan mampir, ngelinguk peora kan Pak. Lapas. Ini agar pahala kita disempurnakan oleh Allah, kita maksimalkan. Karena orang yang pahalanya sempurna, pahalanya maksimal, maka akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa saja yang Allah selamatkan dari neraka, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Faqad, maka sungguh faza, beruntung. Beruntung. Selamat dari neraka. Kapan cara kita menyelamatkan diri dari neraka? Ya sekarang inilah, ketika kita masih hidup. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa kecuali mataul ghurur, kesenangan yang memperdayai. Tapi kadang-kadang kalau sudah dengan dunia kita suka lupa Bapak ya. Lagi sibuk itu, makanya saya titip pesan sekali. Rukun Islam yang kedua jaga nih. Yang laki-laki jamaah jaga. Kita semua punya jam, punya waktu. Kita tahu duhur pekan-pekan ini misalnya 11.48 ya Pak. Ini sudah 11.30 misalnya, udah pekerjaan kita off kan. Siap-siap. Syukur-syukur sebelum adzan sudah ke masjid. Sehingga bisa dapat tahiyatul masjid. Jangan ada adzan duhur, payung tanggung ya dilat mana. Pertanyaannya, apakah ketika pekerjaannya selesai, nyawanya masih ada? Bagaimana kalau pekerjaan selesai, nyawanya selesai? Jelas dosa, karena apa? Sudah waktu sholat.
kecuali kita safar dan sudah niat mengambil rukhsah dengan cara jamak. Mau ke Jakarta berangkat jam 11. Begitu ada duhur di kendaraan, sudah niat saya mau duhur asalnya di Jakarta. Begitu meninggal, ya sudah dapat pahala niat sholat jamak. Di rumah lagi bekerja, nanti tahu-tahu yang datang Israel bagaimana? Makanya disegerakan, karena dunia itu al-ghurur, memperdaya. Kemudian apa yang akan Allah uji untuk kita? La tublawunna bi fi amwalikum. Sungguh kalian akan diuji oleh Allah fi amwalikum, dengan harta kalian. Kemarin ngaji di tempat lain ada yang tanya begini. Kenapa orang kalau sholat tidak bisa khusyuk, tapi kalau megang HP bisa khusyuk? Megang HP bisa khusyuk. Dingkluk, jadi kaum menunduk. Kadang-kadang kumpulan lah kau ngobrol, dingkluk. Acara apa? Reuni, tapi tidak ada yang ngobrol lah, dingkluk. Gulunya udah pegel dingkluk baik. Bermenit-menit, berjam-jam, wah. Tapi begitu diajak sholat agak lama, jengkel karo imam. Jeleh angga sing imam wong ki suwe. Jawaban saya apa? Karena belum menyukai sholat. Kalau sudah menyukai sholatnya, pasti senang berlama-lama. Kan kadang-kadang begitu. Sholat gerisnya luar biasa. Orang kandek ramung sholat, jagomi emper, ngobrol. Ngalor ngidul ngetan dan bukan keris karena ada kebutuhan yang tidak dapat diwakilkan. Apa? Nah itu ke kamar mandi kan tidak dapat diwakil. Tidak bisa diwakilkan Pak. Dan tidak bisa ditahan. Masih mending lapar. Esi kuat. Wong nyatanya Ramadan kita kuat 14 jam lebih. Tapi kalau urusan yang satu itu tidak bisa ditahan. Apalagi malamnya habis makan jangan mengkreng campur daging gembus sing pedes nemen. Rambung subuh langsung belayu. Kan nanti aja takon. Barang balik maning. Alhamdulillah pombong nemen. Itu boleh. Nah sekarang tidak ada kepentingan yang seperti itu. Selesai sholatnya ngebut, selesai ngobrol di teras. Ini eman-eman bagi kita maksimalkan. Harta itu ujian. Makanya di Al-Munafikun ayat yang ke-9 oleh Allah diingatkan jangan sampai harta itu melalaikan. Makanya saya titip pesan Bapak Ibu. Silakan jenengan cari harta sebanyak-banyaknya. Masukkan ke dalam saku, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Kenapa? Kalau harta sudah masuk ke dalam hati, semakin banyak tinggi hati, sombong. Biasanya nyapa kalau ketemu dadak orang nyapa. Bisanya wis merasa beda kelas. Kan udah kekumpulan wis beda kelas, wis masuk kelas high, beda level, high class. Melakukan ini nuli jingjit ya orang anak. Di sana soalnya sepatunya HP dhuwur mburine kan sing. Mobilnya sing gede, rodanya gede. Itu berarti hatinya sudah sombong. Begitu hartanya hilang, sakit hati. Kaning meneng bae kelangan dunia, jadi kancane esi mending nyong ora tau kelangan. Iki bisane ora duwe sih apa sing kelangan. Begitu tersaingi iri hati. Makanya silakan cari harta sebanyak-banyaknya, jangan dimasukkan ke dalam
hati. Tinggi hati sombong, sakit hati sesek, iri hati dengki. Itu harta adalah ujian. Harta memudahkan kehidupan, iya. Bisa menjadi sarana meraih akhirat, iya. Tapi bukan satu-satunya, Bapak Ibu ya. Wa anfusikum, Allah juga akan uji diri kita. Kadang-kadang lagi sehat, metu ongrongannya Pak. Bahasa Jawa ini tiga, berarti tiga orang itu Pak. Tiga. Juga gue apa boy mana ini. Lupa dengan Allah. Begitu dikasih sakit nembe ngereng-ngereng. Terus biasa kakek janji, ya Allah anggap ini sehat nyumpan taat, pan masjid. Pokoknya janjinya pirang-pirang. Begitu diberi sehat, ya tiga mani, ongrongannya metu mani. Itu namanya orang yang gagal diuji dengan harusnya ketika lagi sehat maksimal mentaati Allah. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ini ayat untuk para sahabat ya. Dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang yang telah Allah berikan kitab sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik, azan kasiro, banyak menyakiti. Jadi ujian bisa berupa harta, ujian bisa berupa diri, dan ujian bisa berupa cemoohan. Jadi kan ketika mulai mentaati Allah, belum tentu tidak diuji. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, Allah memberikan pernyataan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman sebelum kami uji? Ujiannya berupa apa? Ya macam-macam. Termasuk ucapan yang menyakitkan hati. Begitu mulai rajin ke masjid untuk ibadah, untuk taklim, ada komentar-komentar yang bikin kuping panas. Tapi itulah yang sudah Allah sampaikan, itu bagian dari ujian. Tumben Pak, wih saya kita di wong solih Pak, udah biarkan aja. Seperti pepatah, biarkan kafilah tetap berlalu. Nggak usah didengar, lewat aja. Malah sebagai penyemangat, alhamdulillah ternyata orang-orang perhatian juga ya sama saya. Bila perlu kita datangin, kita kasih tanda tangan, Anda ngefan ya. Untuk menghadapi ujian-ujian itu, apa yang Allah minta Bapak Ibu? Yang Allah minta dua. Yang pertama, ing tasbiru, bersabar. Ujian itu hanya dapat dihadapi dengan sabar. Sabar berat Pak. Iya. Makanya oleh Allah sabar itu nomor satu. Beratnya nomor satu. Nomor duanya sholat. Wasta'inu bisobri wassalat. Yang kedua, watattaku, bertakwa. Fa'inna, maka sesungguhnya zalika, yang demikian, min azmil umur, di antara perkara yang sudah ditetapkan. Apa saja tadi yang ditetapkan? Kematian itu sudah Allah tetapkan. Pahala disempurnakan sudah Allah tetapkan. Ujian dunia sudah Allah tetapkan Bapak Ibu ya. Ujian harta sudah Allah tetapkan, ujian jiwa sudah Allah tetapkan, dan ujian berupa cemoohan juga sudah Allah tetapkan. Menghadapi itu semua Allah sudah kasih solusinya. Silakan bersabar dan bertakwa. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian pagi hari ini, Ali Imran 185 sampai 180. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.